Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi, saya Violeta. Saya Kesyara. Dan saya Sylvia. Kami dari SMP Negeri 1 Jepara dengan judul penelitian Filina, vinegar limbah nasi sebagai bahan pengawet alami untuk makanan. Sering kita jumpai nasi tersisa yang terbuang begitu saja. Menurut penelitian ANA dalam Zahriani 2017, 100 gram nasi mengandung 40,6 gram karbohidrat. Kandungan karbohidrat yang tinggi ini dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, yaitu alkohol yang terbuat dari materi hidup. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Cukup banyak penelitian tentang pemanfaatan limbah nasi menjadi bioetanol. Hal ini mendorong kami berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan limbah nasi selain menjadi bioetanol. Berdasarkan referensi, diketahui bahwa etanol dapat diolah menjadi asam cuka atau vinegar melalui proses fermentasi aerob dengan menambahkan asetobakter aseti. Vinegar mempunyai banyak manfaat. Selain digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan, juga dapat digunakan sebagai pengawet. Hal inilah yang mendorong kami untuk memanfaatkan limbah nasi yang belum basi menjadi vinegar sebagai pengawet alami melalui dua proses biokimiawi. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Vinegar atau cuka dikenal luas sebagai zat aditif pada makanan. Bahkan Izzatul Laili dalam penelitiannya menunjukkan bahwa cuka memiliki sifat antimikroba, antioksidan, antidiabetes, dan antihipertensi. Proses penelitian menggunakan metode eksperimen dan pendekatan kuantitatif yang dilakukan di SMP Negeri 1 Jepara, Lab SMA Negeri 1 Jepara, Lab BPBPAP, dan rumah. Proses biokimiawi yang dilakukan, pertama, pembuatan alkohol. 250 gram limbah nasi diblender dan dididihkan dengan 1 liter air. Kemudian didinginkan sampai suhu di bawah 30 derajat Celcius, lalu diberi 9 gram ragi tape dan didiamkan dalam kondisi anaerob selama 5 hari. Setelah 5 hari, hasil fermentasi disaring dan dilakukan proses pemisahan antara alkohol dengan air melalui destilasi. Proses kedua adalah pembuatan vinegar. Alkohol dibagi ke dalam 2 botol untuk dilakukan fermentasi cuka dengan menambahkan asetobakter aseti sebanyak 15% volume. Sampel A1 difermentasi selama 10 hari dan sampel A2 14 hari. Vinegar hasil fermentasi kemudian diukur kadar cukanya melalui titrasi. Kadar vinegar A1 28% dan vinegar A2 34%. Selanjutnya, Filina diujikan pada bahan makanan, dalam hal ini ikan dan tahu. Sebagai pembanding dalam penelitian pengawet ini, kami juga menggunakan pengawet formalin, pengawet cuka pasar, dan tanpa pengawet. Pengamatan dilakukan mulai hari ke-0 sampai hari ke-4. Ikan yang diberi pengawet Filina fermentasi 10 hari dan 14 hari menunjukkan hasil yang tidak mempunyai perbedaan secara signifikan. Ikan mulai mengeras pada hari kedua dan membusuk pada hari ketiga. Hal ini lebih baik dari kondisi ikan yang menggunakan pengawet cuka pasar yang mulai mengeras pada hari ke-1 dan membusuk pada hari kedua. Ikan yang diberi pengawet formalin tidak mempunyai aroma busuk, tetapi seperti ikan asin sampai hari ke-4. Sedangkan pada kontrol, ikan sudah membusuk pada hari ke-1. Tahu yang menggunakan pengawet Filina 10 hari dan 14 hari mengeras dan berjamur pada hari ketiga, sama dengan yang menggunakan pengawet cuka pasar. Tahu yang diberi pengawet formalin masih menunjukkan warna yang sama dan mulai mengeras pada hari ketiga, namun tidak tumbuh jamur sampai hari ke-4. Sedangkan tahu kontrol sudah tidak layak dikonsumsi pada hari kedua. Kelebihan pengawet Filina yaitu 1. Menggunakan bahan dasar yang banyak terbuang, yaitu limbah nasi yang belum basi. Yang kedua, mempunyai kadar 28% untuk fermentasi 10 hari dan 34% untuk fermentasi 14 hari. Sedangkan cuka pasar kadarnya 25%. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan tahu dan ikan dibandingkan yang tanpa menggunakan pengawet. Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jika kita ingin melakukan sesuatu yang besar, mulailah dari hal kecil, dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Meneliti itu seru.